pagi hari ini. Baiknya kakak kelas menyiapkan dulu. Berdiri, siap. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baiklah, selanjutnya
Coba perhatikan gambar ini. Ya, gambar seorang polisi sedang menegakkan seorang ibu yang ya. Nah, pergaulan di masyarakat harus berlandaskan pada norma-norma yang baku. Nah, jadi apa itu norma? Yuk kita simak bacaan berikut ini. Pada hari ini, peserta didik kelas 4 SD Negeri Sukamaju kembali akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bu Ika telah berada di luar kelas, begitu juga dengan para peserta didiknya. Semuanya telah siap untuk belajar dan mendengarkan penjelasan dari Bu Ika. Pada pertemuan kali ini, Bu Ika mengajak seluruh peserta didik kelas 4 untuk mengenal mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, para peserta didik pun sangat penasaran. Mereka ingin segera tahu apa yang dimaksud dengan norma itu. Rasa penasaran mereka sangat besar. Bahkan ada di antara mereka yang langsung mengajukan pertanyaan adik-adik. Nanda menanyakan arti norma, sedangkan si Reva ini menanyakan jenis-jenis norma yang berlaku di masyarakat. Bu Ika sangat memahami kondisi para peserta didiknya tersebut. Bu Ika langsung mengobati rasa penasaran peserta didik dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, para peserta didik sangat antusias nih mendengarkan penjelasan Bu Ika tentang norma-norma yang ada di masyarakat. Apakah adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan norma? Nah, apa itu norma ya? Mungkin kalian pernah dengar tapi tidak tahu artinya. Jadi norma itu adalah kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap manusia, bukannya di masyarakat, di keluarga, maupun di kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi norma itu adalah kaidah atau aturan yang harus dipatuhi oleh manusia. Nah, adik-adik, aturan dan norma itu hampir sama, tetapi ada perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Jadi, perbedaan aturan dan norma. Peraturan itu mempunyai arti yang lebih luas dan mengatur perilaku kita, mengatur perbuatan kita, dan biasanya peraturan itu tertulis. Dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Misalnya nih, peraturan lalu lintas. Nah, biasanya peraturan lalu lintas itu kan ada tertulisnya tadi. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman dengan tegas. Misalnya sanksi teguran, hukuman kurung, sepeda motor tidak memakai helm dan SIM. Padahal peraturan tertulisnya ya kita harus memakai helm dan membawa SIM misalnya. Nah, akan dikenai sanksi atau hukuman misalnya dengan ditilang. Nah, itu adalah aturan atau peraturan. Nah, sedangkan norma itu juga merupakan ukuran perilaku baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Itu disebut dengan norma. Nah, biasanya norma itu disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Nah, norma ini juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut ketiganya. Jadi norma ini biasanya itu mengatur perilaku baik dan buruk, pantas dan tidak pantas terhadap orang lain. Contohnya jika kalian lewat di depan orang yang lebih tua, bagaimana sikap kalian? Misalnya kalian jalan dengan tegak begitu saja di depan orang tua, berarti itu aku yang tidak pantas. Tapi kalau kalian membutuhkan badan, mengucapkan permisi, itu baru pantas. Itu yang disebut juga dengan norma. Nah, norma itu juga disebut sebagai peraturan yang tidak tertulis. Misalnya nih, contoh norma adalah kewajiban menghormati orang tua. Nah, anak itu wajib menghormati orang tua dan mematuhi apa yang menjadi perintah orang tua. Ya, itu berarti anak-anak tersebut sudah melakukan norma-norma, sudah mematuhi norma-norma yang ada. Sedangkan anak yang tidak menghormati dengan orang tuanya
itu telah melanggar norma yang berlaku. Jadi kewajiban menghormati orang tua itu kan tidak tertulis kan ya, tidak ada aturan tertulisnya ya. Nah, tetapi ini sudah menjadi norma atau kebiasaan di keseharian hidup kita. Dan kita ini beda perbedaan norma dan aturan. Nah, sekarang adik-adik kita pelajari lebih lanjut tentang norma. Norma sendiri yang berlaku di masyarakat itu ada 4 adik-adik. Yang pertama ada norma agama, yang kedua norma kesusilaan, yang ketiga norma kesopanan, yang keempat ada norma hukum. Jadi ada 4 norma. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah norma agama. Nah, norma agama yaitu ketentuan hidup manusia yang bersumber dari ketentuan Tuhan yang Maha Esa, ya, yang Maha Esa, saya Esa, yang tercantum dalam kitab setiap agama. Berarti norma agama ini setiap agama itu berbeda-beda. Agama Kristen berbeda dengan agama Islam, ya, mempunyai norma masing-masing, mempunyai aturan masing-masing. Nah, adik-adik, contoh norma agama diantaranya adalah kewajiban untuk beribadah bagi umatnya. Seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi juga. Tapi di sini sanksinya dari siapa? Dari Tuhan. Kapan? Ya nanti dalam kehidupan kita di akhirat, ya. Nah, ini kan norma agama ini tertulisnya itu di kitab-kitab kita ya. Kalau di Islam Alkitab, di Islam Al-Quran ya. Nah, kalau kita tidak melakukannya, ya sanksinya tidak langsung adik-adik. Sanksinya nanti ketika dari Tuhan ketika kita di akhirat, ya. Itu norma agama. Berikutnya norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah ketentuan dalam bergaul antara manusia, ya, ketentuan dalam pergaulan manusia yang sumbernya ada hati nurani kita. Kenapa di sini gambarnya jujur itu hebat? Nah, nanti ya saya jelaskan. Norma kesusilaan ini kalau dilanggar itu juga ada sanksinya, tapi sanksinya tidak tegas dan hanya diri kita sendiri yang merasakan, seperti adanya salah, menyesal, malu. Jadi sanksinya bukan dari orang lain, hukumannya bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri yang merasa bersalah, menyesal dan malu. Nah, contohnya di sini adik-adik, norma kesusilaan ini adalah ketika kita berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain. Nah, makanya di sini ada gambarnya jujur itu bukan aku anak jujur, ya. Nah, kalau orang tidak berkata jujur atau suka berbohong akan mendapatkan sanksi. Sanksinya adalah perasaan bersalah yang di dalam hatinya, bukan dari orang lain dari sanksinya. Nah, ia akan terus menyesali karena telah berbohong kepada orang lain. Nah, ini adalah norma kesusilaan. Pokoknya di sini adik-adik, norma kesusilaan ini adalah ketika kita berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain. Nah, kalau orang tidak berkata jujur atau suka berbohong akan mendapatkan sanksi. Sanksinya adalah perasaan bersalah di dalam hatinya, bukan dari orang lain dari sanksinya. Nah, ia akan terus menyesali karena telah berbohong kepada orang lain. Nah, ini adalah norma kesusilaan. Berikutnya norma kesopanan. Nah, apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan yaitu ketentuan dalam kehidupan manusia yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Nah, sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan itu sifatnya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh
masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Jadi kalau kalian itu melanggar norma kesopanan, itu akan mendapatkan sanksi yang tidak tegas. Yaitu apa? Kita bisa dicela orang lain, bisa dicemooh orang lain, bahkan dikucilkan dalam pergaulan. Nah, norma kesopanan ini biasanya tidak tertulis di perikadin. Nah, contoh norma kesopanan adalah kewajiban menghormati orang tua, tidak menyinggung perasaan orang tua, mematuhi nasihat orang tua. Nah, ini contoh norma kesopanan. Lewat di depan orang tua mengucapkan permisi, pamit sebelum pergi. Nah, ini tentang norma kesopanan. Nah, anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, maka anak tersebut akan dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan akan diejek, akan dicemooh. Wah, itu tidak sopan kepada orang tuanya. Berarti kalian sudah melanggar norma kesopanan. Tapi nggak cedera yakin, jadi masih menerapkan norma kesopanan ini. Berikutnya yang keempat adalah norma hukum. Nah, apa itu norma hukum? Nah, adik-adik, norma hukum itu adalah aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang untuk mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, biasanya berisi perintah dan larangan. Norma hukum ini biasanya tertulis adik-adik. Sanksinya kalau tadi ya, yang norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, sanksinya tidak tegas ya. Tetapi kalau sanksi norma hukum itu tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali kalau mereka melanggar. Jadi sanksinya bisa berbentuk hukuman penjara maupun denda. Nah, kalian harus tahu norma hukum ini. Contohnya kalau adik-adik mencuri, kalian akan bisa masuk penjara misalnya. Nah, karena apa? Melanggar aturan adik-adik mencuri milik orang lain. Nah, itu melanggar norma hukum. Kalian bisa mendapatkan sanksi yang tegas. Nah, adik-adik, norma-norma tadi harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Dengan mematuhi norma-norma, maka kehidupan di masyarakat akan harmonis, ya, akan saling menghormati, menjadi saling menghargai, dan kita bisa tolong-menolong antar sesama. Jadi norma itu agama, kesusilaan, kesopanan, norma hukum yang harus kita patuhi.
mengerjakannya di sini. Oke, sudah pakai semua? Ya, saling diskusi kelompoknya masing-masing. Ya, saling berdiskusi ya. Kasih pendapat, sarannya bagaimana? Ya. Ya. Ya, diskusi ya. Diskusi sama teman kelompoknya.
Jangan jadi contoh yang menak kesopanan di rumah. Berbicara dengan baik dan dengan kata yang lembut kepada orang tua atau orang usianya yang tua. Jangan mendengarkan orang tua kita melakukan sesuatu. 3. Jangan membantah atau mengabaikan perintah orang tua. 4. Mendengarkan
Dan begitu pun di sekolah, guru menyayangi semuanya, ya, tidak ada perbedaan. Ibu di sekolah ikut, ya, ibu kita di sekolah. Oke, bagaimana perasaan anak-anakku sekalian setelah melalui pelajaran pada pagi hari ini? Bahagia. Ya, bahagia terus. Ilmu ya, senang. Terus gembira. Ya, apalagi kata-kata perasaan. Rasanya. Ya, apalagi? Apalagi? Ceria. Ya, selanjutnya kesimpulan pelajaran pada hari ini, semoga anak-anakku sekalian sudah mengerti dengan apa